Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur apabila pada hari ini kita bisa kembali berjumpa di dalam ibadah. Sekalipun secara virtual, namun kita tetap bersyukur untuk kesempatan beribadah kepada Tuhan. Maka biarlah pada saat ini kita mempersiapkan diri kita dengan baik dan kita membawa hati kita kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah rasa syukur kita pada saat ini kita ungkapkan dengan penuh sukacita kepada Tuhan di dalam ibadah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Allah. Marilah kita datang untuk menyembah Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Siapakah manusia sehingga dikasihi oleh Tuhan? Siapakah kita sehingga diselamatkannya? Hanya pujian serta penyembahan yang dapat kita naikkan kepada Tuhan pencipta dan penyelamat kita. Biarlah jiwa kita selalu memuji Tuhan. Ya Tuhanku, bila ku ingat akan segenap alam yang kau ciptakan, lihat bintang dan dengar bunyi guru, kuasa-Mu nyata di segenap alam. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan tidak menolak siksa salib yang tersedia bagi yang berdosa. Dengan rela menanggung hukumanku, tumpahkan darah hapus dosaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur 24 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita selalu hidup di dalam kebenaran, bukan di dalam kepalsuan? Bersih tangannya dan murni hatinya. Kita mengoreksi diri kita masing-masing. Jika tangan kita kotor karena dosa, jika hati kita tercemar karena dosa, mintalah pengampunan dari Tuhan. Serta mari kita memohon agar Tuhan mengubah hati kita menjadi tangan yang bersih,
hati yang murni. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuklah diriku, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuklah diriku, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa malunya kami saat mengingat bahwa Engkau setia memegang janji-Mu kepada kami. Dan menyadari kami telah lalai memegang janji kami kepada Tuhan. Kami tidak mentaati perintah Tuhan, kami meragukan Tuhan. Kami merendahkan nama Tuhan dengan kelakuan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu kepada kami. Ubah hati kami menurut kehendak-Mu, dan mampukan kami untuk setia kepada Tuhan. Dan hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas pengampunan yang telah Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah yang menjadi janji Tuhan bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapannya. Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan sebagai respon kita atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan, sebagaimana yang telah Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Amsal 11 ayat yang ke-19 menjadi petunjuk hidup baru.
Mari kita membacakannya bersama-sama. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang telah ditebus oleh Tuhan adalah hidup yang berharga. Mari kita mempersembahkan hidup yang berharga ini untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Hidupku telah kuserahkan kepadamu ya Tuhan, pakai akan tanganku, berbuat kehendak-Mu, berbuat kehendak-Mu. Pakai akan kakiku, menurut perintah-Mu, pakai suaraku nyanyi, nama Yesus ku puji, nama Yesus ku puji. Pakai akan mulutku, mengabarkan Injil-Mu, pakai segenap hartaku, semuanya milik-Mu, semuanya milik-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap orang yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kembali kita menyatukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu di dalam doa. Kami membawa pergumulan bangsa kami kepada Tuhan. Di tengah pandemi yang sedang berlangsung di seluruh penjuru dunia dan di Indonesia, bahkan di kota kami saat ini, kami boleh melihat Tuhan tetap bekerja dan berkarya. Maka kami menyerahkan bangsa kami Indonesia di dalam rencana Tuhan. Kiranya Tuhan terus bekerja dan berkarya atas negeri kami Indonesia. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong pemerintah dalam segala upaya untuk menangani pandemi ini. Baik menangani para pasien yang terpapar COVID, menangani masyarakat agar sadar menjaga kesehatan mereka, dalam menolong para tenaga kesehatan dalam upaya membangkitkan, memulihkan keadaan ekonomi, keadaan pendidikan dan pariwisata. Kami bersyukur karena Tuhan bercampur tangan, sehingga pemerintah dapat terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Sekalipun kami tahu belum sempurna,
Namun kami tetap berharap Tuhan yang akan mendampingi mereka dan menolong mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Para pemimpin kami di tingkat pusat maupun daerah, mari Tuhan sertai mereka, dampingi mereka agar dapat membawa daerah, membawa negeri Indonesia pulih dan menjadi semakin baik. Kami bersyukur untuk vaksin yang telah didistribusikan bahkan diterima oleh masyarakat secara khusus para tenaga kesehatan, aparat pemerintahan. Kiranya vaksin tersebut bekerja dengan baik, tidak berdampak negatif, tapi justru menumbuhkan imunitas yang baik, sehingga mereka yang sudah menerima vaksin ini terhindar dari penularan COVID-19. Tuhan berkati terus pemerintah di dalam distribusi vaksin untuk periode-periode selanjutnya. Kami berdoa menyerahkan pula bagi kehidupan rohani kami ya Tuhan, biarlah tantangan hidup yang kami alami bersama tidak menyurutkan kerinduan kami untuk beribadah, untuk bersekutu, baik bersama-sama dengan jemaat secara virtual ataupun secara pribadi di dalam persekutuan pribadi kami dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami tetap bertumbuh secara rohani, kami menjadi dewasa, dan kami menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan. Bahkan di dalam situasi pandemi ini, kami justru menjadi kesaksian yang baik untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon Tuhan memberkati pergumulan setiap jemaat dalam kesehatan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, pendidikan mereka ataupun anak-anak mereka. Mari Tuhan, Engkau yang hadir di tengah pergumulan mereka dan memberi kepada mereka kekuatan menanggungnya, memberi kepada mereka hikmat menemukan jalan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami yang mungkin saat ini belum terucapkan. Namun Tuhan mengerti, Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan pasti akan menolong kami. Kami bersyukur, kami berdoa menaikkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan apakah yang akan kita berikan kepada Tuhan sebagai syukur kita kepada Tuhan? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Di saat kita mempersiapkan hati untuk belajar firman Tuhan, mari kita juga membawa hati kita kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan.
sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan sebelum kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Tuhan, nyatakanlah kepada kami kebenaran-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca serta renungkan dapat kami mengerti sehingga bertumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami, ya Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa-Mu saat kami merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 43 hingga ayat yang ke-51. Untuk mendasari perenungan pada pagi hari ini, kita membaca Injil Yohanes pasal pertama ayat 43 hingga ayat yang ke-51. Renungan pada pagi hari ini mengambil tema berkata dan berkarya menyatakan kebenaran. Saya akan membacakan Yohanes 1 ayat 43 hingga 51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkata tentang kebenaran, berbuat sesuatu yang benar, bukanlah perkara yang mudah untuk kita lakukan. Karena seringkali ada orang-orang yang memandang remeh, memandang negatif apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbuat, sekalipun itu adalah kebenaran. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami berkata benar, berkata jujur, tapi justru membuat orang lain memusuhi kita. Pada akhirnya kita malas untuk mengatakan kebenaran tersebut, mengatakan tentang sesuatu yang jujur itu.
Saudara, ada slogan di dalam bahasa Jawa, jujur ajur. Gitu ya. Bukan jujur kacang ijo, tapi jujur ajur. Saudara, jujur artinya kita mengatakan sesuatu yang benar, bukan muslihat, bukan dusta, bukan kebohongan. Tetapi apa yang kita katakan itu sesuatu yang memang kenyataan benar. Lalu ajur, kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya ya hancur gitu ya, terus kemudian rusak dan lain sebagainya. Konotasinya negatif. Kalau kita berkata yang jujur, kamu bisa hancur, kamu bisa dirusak dan lain sebagainya. Maka jujur ajur itu bisa diartikan kalau kamu mengatakan tentang kebenaran, berbahaya. Hati-hati, kamu bisa hancur hidupmu, bisa hancur masa depanmu. Tapi sebaliknya, ketika kamu menyimpan kebenaran dan mengatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak jujur, maka justru kamu mengalami kemujuran. Orang akan suka kepadamu, orang akan lebih dekat kepadamu. Daripada kamu berkata tentang kejujuran, banyak orang justru malah memusuhimu. Saudara, biasanya ini berkaitan dengan perbuatan yang jahat. Ketika orang lain mengajak kita untuk berbuat jahat, kemudian kita menolaknya, ya, maka orang tersebut bisa memusuhi kita dan tidak mau lagi dekat-dekat dengan kita. Bahkan orang ini akan berusaha untuk menghancurkan hidup kita karena dia sudah tahu. Ya, kita sudah mengetahui apa yang akan direncanakan itu, apa yang akan dilakukan itu, niatan jahatnya itu kita sudah tahu. Maka orang ini akan berusaha untuk menghancurkan kita supaya kita tidak membocorkan rahasia tentang apa yang sedang dia rencanakan, yaitu perbuatan jahat. Misalnya, kita diajak untuk korupsi, kita menolak. Wah, ini komplotan-komplotan ini pasti akan memusuhi kita. Tapi kalau kita ini bersedia dan menerima ajakan itu, maka mereka akan lebih dekat dengan kita, merangkul kita, menjaga kita supaya kita tidak keceplosan, kita tidak menjauh dari mereka. Artinya mereka akan tetap melindungi kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, masih banyak contoh-contoh lain yang memperlihatkan slogan jujur ajur. Dan di sisi lain ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata tentang kebenaran, ada orang-orang yang mencibir kita. Ada orang-orang yang menghina kita. Allah, kamu ini sok suci. Kamu juga pernah melakukannya. Dan barusan kemarin kita melakukannya. Kenapa kamu kok ngomong-ngomong seperti itu, ngomong itu dosa dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi seperti itu. Atau, tumben kamu bilang begitu. Biasanya, ayo langsung laksanakan. Sekarang perkataannya jadi sok rohani. Bisa juga dikatakan, wah sejak kapan kamu jadi pendeta? Sekarang kamu sudah ngomong-ngomong tentang dosa, ngomong tentang kebenaran, kekudusan. Omong kosong kamu itu. Ya, bisa orang-orang berkata kepada kita seperti itu. Karena kita mengatakan tentang kebenaran, mengatakan tentang kebaikan, atau melakukan sesuatu yang benar. Orang mencibir kita, orang menghina kita, orang merendahkan kita, bahkan tidak percaya kepada kita. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah dengan demikian adanya banyak tentangan atau reaksi negatif dari orang lain, kita pada akhirnya berhenti untuk berkata kebenaran. Kita berhenti untuk berbuat sesuatu yang benar. Saudara, memang sebuah pilihan yang sulit. Saudara, saya ingat Samuel ketika dia masih kecil dan kemudian ibunya membawanya ke bait Allah untuk dipasrahkan kepada Imam Eli untuk dididik menjadi seorang imam. Ya, si Samuel ini pada suatu malam dijumpai oleh Tuhan melalui suara. Dan Samuel harus menyampaikan hal ini kepada Imam Eli. Ini berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Imam Eli dan anak-anaknya.
Saudara, sebagai seorang anak kecil, dia pasti mengalami takut, dia khawatir. Karena dia harus menyampaikan hal ini kepada Imam Eli dan anak-anaknya. Sebuah keputusan yang sulit untuk diambil. Kalau dia menyampaikannya, bisa jadi Imam Eli marah, anak-anaknya marah, dia diusir atau bahkan dibunuh. Tapi kalau dia tidak menyampaikannya, Tuhan yang akan memberikan hukuman kepada Samuel. Saudara, sesuatu yang sulit untuk dilakukan Samuel, tetapi Samuel memilih untuk menyampaikan hal ini kepada Imam Eli. Sehingga Samuel bisa menyelesaikan tugasnya untuk menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan kepada Imam Eli. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan yang kita bersama-sama tadi baca, Yesus di dalam bagian ini memilih dan juga memanggil sejumlah orang untuk menjadi muridnya. Seperti yang terjadi pada seorang yang bernama Filipus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di ayat 43, Tuhan Yesus berjumpa dengan Filipus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Saudara, perkataannya singkat. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak mau berbahasa basi dengan Filipus. Yesus hanya ingin bahwa ketika dia berkata, "Ikutlah aku," maka Filipus langsung menangkap apa yang menjadi kemauan Tuhan. Nah, dalam bagian ini tidak diceritakan bagaimana diskusinya. Langsung si Filipus ini aktif dan mau mengikut Tuhan Yesus dan mau menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara, tidak ada yang istimewa dari diri Filipus ini. Kalau kita membaca bagian ini, tidak dijelaskan dia seorang yang hebat atau berpengetahuan yang lebih, atau mungkin dia lebih saleh dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa memastikan. Namun, yang jelas Filipus itu langsung merespon panggilan dari Tuhan Yesus, yaitu mengikut aku. Jadi tanpa basa-basi, dia memahami perkataan dari Tuhan Yesus. Dia kemudian menerima panggilan itu dan mengikut Tuhan Yesus. Bahkan tidak seberapa lama, saudara, dia langsung bersaksi, menyampaikan kebenaran ini kepada Nathanael, yaitu temannya. Dalam ayat yang ke-45 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Ya, begitu dia terima Yesus, dia mau jadi murid Yesus, Filipus langsung bersaksi, langsung menyampaikan kebenaran kepada Nathanael bahwa dia berjumpa dengan Yesus dari Nazaret. Dia adalah orang yang disebutkan di dalam kitab Musa, yang disebutkan di dalam kitab para nabi. Saudara, apa respon dari Nathanael? Jawabannya seperti ini, Nathanael. Ayat 46. "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Saudara, ini seolah-olah merendahkan apa yang dikatakan oleh Filipus, mencibir, bahkan menghina. Tidak sekedar menghina Filipus, tapi juga menghina Nazaret. Karena merasa bahwa mana mungkin ada yang baik dari Nazaret. Apa itu Nazaret? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bisa saja ketika mendengar respon dari Nathanael, Filipus itu langsung berpikir, benar juga ya, Nazaret, apa yang bisa dibanggakan dari Nazaret? Kebaikan apa yang ada dalam diri Nazaret itu? Bisa jadi dia setuju dengan perkataan Nathanael. Memangnya ada yang baik dari Nazaret? Apakah itu benar Yesus yang diceritakan oleh Musa, yang diceritakan oleh para nabi? Bisa jadi dia berpikir seperti itu, saudara. Meragukan apa yang dia katakan tadi. Saudara, ternyata bagi Filipus tidak masalah Nathanael itu meragukan, tidak masalah Nathanael mencibir atau bahkan tidak percaya kepada apa yang dia sampaikan itu. Karena hal itu tidak membuat dia merasa sia-sia aku ngomong.
tahu gitu aku ndak usah ngomong. Ndak, saudara, dia justru malah melanjutkan perkataannya itu dengan apa? Mengajak Natanael untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka ayat 47 dikatakan, mari dan lihatlah. Jadi seolah-olah ingin mengajak Natanael untuk melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Ini loh Yesus yang baru saja aku temui, yang baru saja aku kenal dan memanggilku menjadi muridnya. Saudara, mungkin Natanael tidak menyangka kalau Filipus ini sedemikian serius. Tidak sekedar ngomong, tapi juga nyeret gitu ya istilahnya, bawa Natanael untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia melangkahkan kakinya untuk menemui Tuhan Yesus. Walaupun dia hanya sekedar didorong oleh rasa penasaran. Benar enggak sih? Mungkin enggak sih? Ada yang baik dari Nazaret ini? Akhirnya dia berjumpa sendiri dengan Tuhan Yesus. Yang luar biasa adalah Natanael ketika datang kepada Yesus, Natanael itu langsung dikenal oleh Tuhan Yesus. Yesus langsung berkata tentang dirinya. Ayat yang ke-47. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Natanael itu bukan kepura-puraan. Memang dia tidak percaya, memang dia meragukan apa yang dikatakan oleh Filipus. Tapi Tuhan Yesus memuji, bukan kepura-puraan, bukan kepalsuan, itu adalah kejujurannya karena tidak percaya apa yang dikatakan oleh Filipus. Tuhan Yesus justru memuji, daripada dia berkata iya percaya, tapi sebenarnya dalam hatinya tidak percaya. Maka Tuhan Yesus mengatakan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Israel sejati. Memang Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu si Natanael berespon. Ayat yang ke-48. Bagaimana engkau mengenal aku? Natanael kaget Bapak Ibu Saudara. Dia juga bingung. Loh, kok dia tahu tentang aku? Padahal Natanael sendiri juga bingung. Dia tidak tahu apakah dirinya ini jujur, tidak ada kepalsuan. Apakah dirinya itu adalah Israel sejati. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dia langsung menangkap. Bagaimana kamu tahu tentang aku? Saudara, tegur sapa ini telah menyentuh hati Natanael. Perkataan Tuhan Yesus telah menyentuh hati Natanael. Sehingga dia mendapat perhatian secara khusus dan dia dikenal oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang lebih mengherankan lagi bagi Natanael, Yesus ini menyatakan begini. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Lalu Natanael tambah kaget, tambah terheran-heran. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saudara, di dalam bagian ini tidak ada istilah apa itu namanya, kong kali kong antara Yesus dengan Filipus. Jadi Filipus tidak ngomong kepada Yesus, bentar lagi aku nemui temanku ya di bawah pohon ara, nanti setelah itu aku bawa kepada kamu. Kamu pura-pura yang ngomong, aku tadi lihat kamu di pohon ara bersama dengan Filipus. Tidak ada, saudara. Juga belum ada teknologi video call atau short message, pesan singkat. Ketika Filipus sama Natanael sedang berjalan, kemudian dia mengetik pesan atau merekam video dan kirim kepada Yesus supaya Yesus pura-puranya sudah tahu, padahal diberitahu oleh Filipus. Tidak ada Bapak Ibu Saudara, belum ada teknologi itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus tahu apa yang sebelumnya terjadi dengan Natanael, tanpa diberitahu oleh siapapun termasuk Filipus, ini menandakan bahwa Yesus bukan orang biasa. Dia bukan manusia biasa. Maka wajar kalau Natanael itu langsung berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan,
Berkat perkataan benar dan tindakan benar dari seorang Filipus yang begitu gigih, tidak menyerah sekalipun pada awalnya serasa ditolak, diremehkan, dicibir, tapi telah membuat Nathanael, temannya itu pada akhirnya mengakui siapa Yesus dan bahkan percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang berasal dari Nazaret yang diceritakan oleh Filipus yang awalnya diragukan oleh Nathanael, sekarang Nathanael percaya. Engkau adalah anak Allah, engkau adalah raja orang Israel. Saudara, apa jadinya jika Filipus tadi berhenti berbicara ketika Nathanael itu mengatakan, apakah ada yang baik dari Nazaret? Kalau dia berhenti untuk berbicara dan tidak mau mengajak Nathanael menjumpai Tuhan Yesus, pastilah Nathanael tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan pastilah Nathanael tidak mungkin percaya kepada Tuhan Yesus. Perkataan yang benar dan jujur, perbuatan yang baik, inilah yang telah membuat Nathanael percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari bahwa perkataan kita, perbuatan kita itu bisa membuat orang lain pada akhirnya mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kadang ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi sedikit kesulitan, penolakan, ketidakpercayaan, bahkan mencibir apa yang kita lakukan, menghina apa yang kita katakan, kita mundur, kita malu, dan kita trauma, tidak mau lagi mengatakan atau berbuat sesuatu yang benar. Saudara, memang ada beberapa penghalang yang membuat kita, perkataan benar kita, perbuatan baik kita itu sama sekali tidak berdampak, bahkan ditolak oleh orang lain. Saudara, yang pertama, diri kita ini belum hidup di dalam kebenaran. Dan hal ini kadang membuat orang lain menjadi ragu dengan perkataan kita. Oh, kamu aja masih seperti itu hidupnya. Bagaimana kamu mengatakan tentang kebenaran? Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Kan seringkali orang menghina kita ketika kita melakukan sesuatu yang benar. Tumben kamu melakukan seperti itu yang baik. Sok suci kamu, sok rohani kamu. Oh, sudah jadi pendeta kamu dan lain sebagainya. Cibiran-cibiran yang membuat kita akhirnya, aduh males aku ngomong lagi. Orang itu memang sudah tahu hidup kita. Dan ketika kita mengatakan kebenaran, langsung saudara dibalik kebenaran itu. Kamu sendiri masih hidup seperti itu. Buat apa kamu harus menggurui aku mengatakan tentang kebenaran, tentang dosa terhadap aku? Nah saudara, yang kedua, kadang kita menjadi malu. Kita tidak percaya diri ketika orang itu mencibir atau mungkin meremehkan dan tidak percaya dengan perkataan atau perbuatan benar kita. Hal ini membuat kita malas lagi untuk memperpanjang diskusi tentang kebenaran. Sudahlah, nggak mau dengar, nggak mau percaya ya sudah. Akhirnya kita malas, trauma, dan tidak mau lagi berkata dan berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, sebagian orang menjadi tumpul untuk bersaksi atau berkata dan berbuat kebenaran. Dan yang lainnya mengalami ketakutan, ketidakberanian untuk berkata dan berbuat tentang kebenaran. Mungkin juga ada yang menganggap, waduh berat ya, menjadi orang Kristen itu menakutkan ya bagi orang Kristen itu kalau harus berkata tentang kebenaran dan harus ditolak dan kemudian dijauhi gitu ya, dimusuhi dan lain sebagainya. Saudara, ingatlah bahwa di hadapan Tuhan Yesus kita ini telah dipilih secara khusus. Kita diselamatkan dan kita juga diperlengkapi dengan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bahkan kita diutus untuk menjadi saksi Tuhan, mempersaksikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam diri Kristus yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Dan itu sebenarnya adalah keharusan bagi kita orang Kristen untuk bersaksi. Maka mari kita berusaha melepaskan segala halangan-halangan yang berupaya untuk membuat kita akhirnya tidak bisa menjadi berkat. Artinya,
kita mungkin bisa berkata tentang kebenaran, tapi hidup kita jadi batu sandungan. Karena kita sendiri belum hidup di dalam kebenaran. Kita bisa melakukan kebenaran, tetapi karena orang lain itu mencibir kita, maka kita takut dan kita tidak berani menyampaikan dan melakukan kebenaran itu. Maka saudara, mari yang pertama yang harus kita lakukan adalah lepaskan jiwa kita. Lepaskan hidup kita itu dari keterikatan hawa nafsu, dari kedagingan kita yang pada akhirnya menyeret kita kepada keberdosaan. Tentang hal-hal ini saudara, mari kita tinggalkan. Dan mari kita hidup di dalam kebenaran. Supaya ketika kita mengatakan kebenaran, berbuat kebenaran, orang itu langsung berefleksi dan melihat hidup kita. Oh iya, memang dia hidup dalam kebenaran. Maka pantas apa yang dia katakan, yang dia lakukan adalah benar. Oh iya, dia sudah hidup dalam terang. Maka benar, pantas perkataannya berbeda, perbuatannya berbeda dari dulu. Orang menjadi percaya, Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya mereka pun juga mau menerima perkataan benar kita. Dan mau melakukan sebagaimana kebenaran yang kita lakukan. Yang kedua saudara, buatlah jiwa kita itu selalu terikat kepada Tuhan. Artinya apa? Kita selalu punya relasi, punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga orang lain itu bisa melihat kita, hidup kita itu dekat dengan Tuhan. Saudara bayangkan, kalau kita tidak pernah beribadah, ya, dalam kondisi pandemi ini memang kita tidak bisa pergi ke gereja. Atau mungkin waktu lalu sebelum masa pandemi kita jarang ke gereja, bahkan tidak pernah ke gerejanya 1 tahun sekali waktu Natal. Kemudian kita berkata hal-hal yang rohani, mana mungkin orang lain itu bisa percaya kepada kita. Kita tidak pernah punya relasi dengan Tuhan. Kalau kita berdoa di rumah, orang lain tidak melihat kita. Betul kan? Tapi kalau kita pergi ke gereja, orang akan melihat kita. Karena memang kita datang ke gereja, bisa dilihat. Orang akan percaya, oh iya dia rajin ke gereja. Setiap hari Minggu ke gereja, ada persekutuan doa dia ke gereja. Orang akan percaya ketika kita mengatakan berbuat sesuatu yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah menunjukkan relasi kita dengan Tuhan, orang akan tidak percaya dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita perbuat, sekalipun itu adalah kebenaran. Maka mari kita mendekat kepada Tuhan. Semakin erat relasi kita dengan Tuhan. Sekalipun hari ini Bapak Ibu Saudara beribadahnya di rumah, persekutuannya di rumah, gak masalah. Justru ini menjadi latihan bagi Bapak Ibu Saudara sebelum masa pandemi usai, kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan di gedung gereja. Ini kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan, memperbaiki relasi kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang ketiga, menjaga perkataan kita dan perbuatan kita itu dilakukan berdasarkan nilai-nilai luhur iman Kristen, berdasarkan firman Tuhan, di dalam ketulusan, di dalam kejujuran, dalam kerendahan hati, dipenuhi dengan kasih sekalipun kita menegur orang, menasihati orang, tetapi di dalam kasih. Tidak merugikan orang lain. Menegur namun memulihkan, namun menguatkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan hal-hal ini yang kita lakukan, bisa membuat orang yang mendengar perkataan kita, yang melihat apa yang kita lakukan, pada akhirnya mereka mau mendengar dengan baik dan menerima kebenaran itu. Dan mereka pun pada akhirnya mau datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan Filipus, digerakkan oleh Roh Kudus dan membuat Nathanael pun pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun pada awalnya ada sedikit penolakan. Saudara, perkataan dan ajakan yang Tuhan Yesus telah sampaikan kepada Filipus direspon dengan baik oleh Filipus. Perkataan dan perbuatan kebenaran yang disampaikan Filipus kepada Nathanael yang awalnya itu ditolak, tapi direspon
di dalam keraguan-raguan, dan pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak masalah pada awalnya itu diragukan, tapi dengan kegigihan, dengan niat yang tulus, dengan hati yang penuh kasih, ternyata meluluhkan hati Natanael dan membuat Natanael berjumpa dengan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, jangan menyerah ketika perkataan kebenaran itu diragukan oleh orang lain, dicibir oleh orang lain. Jangan menyerah untuk berbuat kebaikan kepada orang lain ketika orang lain itu menyalahartikan kebaikan kita. Tetap lakukan kebaikan, tetap sampaikan kebenaran. Karena Roh Kudus jangan bekerja dalam hidup mereka dan membuat mereka mau datang kepada Tuhan Yesus, menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kini waktunya bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, memulai untuk berani bersaksi, berkata dan berkarya tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang mendengar kesaksian tentang firman Tuhan, yang melihat perbuatan-perbuatan kebenaran. Semakin banyak pula orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan kiranya menolong kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk memperkatakan kebenaran, untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap setia, tidak menyerah dalam memperkatakan kebenaran, dan berkarya di dalam kebenaran. Sekalipun mungkin banyak orang yang memusuhi kami, yang mencibir kami, merendahkan kami, memusuhi kami dan meninggalkan kami. Tetapi biarlah kami tetap setia untuk memperkatakan dan berkarya tentang kebenaran. Karena kami percaya bahwa apa yang kami sampaikan, yang kami perbuat di dalam kebenaran Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti akan mendatangkan buah hasil dari kesaksian hidup kami. Tuhan, berkatilah kami dan tolonglah kami. Dan setiap orang yang kami jumpai, yang berbicara dengan kami, yang mengalami perbuatan baik kami, Tuhan siapkan mereka dan Tuhan berkati, sehingga mereka pun boleh mendengar, melihat, dan akhirnya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Pakai kami ya Tuhan, menjadi saksi-Mu. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mewakili majelis kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara sampaikan. Dan kiranya kita terus bekerja sama bergandengan tangan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Gereja GKT 2. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, sehingga pekerjaan yang Bapak Ibu Saudara kerjakan itu mendatangkan berkat dan memberkati Bapak Ibu Saudara, memberkati orang-orang di sekeliling Bapak Ibu Saudara. Bahkan bisa dipakai terus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di GKT 2. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan mengakhiri ibadah ini. Kita menaikkan segala pujian, hormat, serta kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kebaktian selesai, jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara.